saya cuma dengar singkat ngomong shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, puji Tuhan. Setelah 3 minggu, hampir 1 bulan sepertinya ya, kita bertemu lagi di ibadah Jumat PDMNC Center. Sebelum memulai ibadah kita pada siang hari ini, kita mau siapkan hati kita mau rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian persiapan kita.
baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau kumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini pada siang hari ini Tuhan, untuk kembali bersekutu Tuhan, untuk beribadah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kau juga mau sertai Tuhan Yesus untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan Bapa. Kau tibakan di tempat ini dengan tidak kurang satu apun juga Bapa. Oke, Kau mau kami menyerahkan jalannya ibadah kami siang hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Masih lemes, orang jumlahnya lebih banyak dari yang tadi pada dari awal. Shalom. Tidak ada kata terlambat untuk mengucapkan selamat Paskah. Saya mengundang untuk mengucapkan sebelah kanan dan kirinya untuk mengucapkan selamat Paskah. Kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mungkin beberapa hari terakhir ini banyak pemahaman-pemahaman yang mencoba mengucapkan iman Kristen kita. Tapi kita percaya seperti dalam kisah para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Walaupun banyak berbagai macam pemahaman-pemahaman di luar sana yang mungkin tidak sesuai dengan iman Kristen, tapi kita boleh tahu bahwa keselamatan hanya dari Tuhan Yesus. Amin. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian kita sambil untuk bertepuk tangan dan berikan senyum yang terbaik untuk Tuhan. Yesus
Amin. Masih ada sukacita? Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Pinkan Margareta. Kita mau siapkan hati kita. Pujian yang akan kita nyanyikan ini memberikan definisi bahwa terkadang apa yang kita inginkan, apa yang kita sangat harapkan, Tuhan tidak berikan dalam hidup kita. Tapi percaya, Tuhan memberikan yang jauh lebih kita butuhkan. Amin. Amin. Pujian ini dinyanyikan oleh Mendiang Melita Sidabutar, saudari kekasih kita yang baru berpulang ke rumah Bapa di surga beberapa minggu yang lalu, menyusul kembarannya Melisa Sidabutar. Saya tidak akan panjang lebar karena kisahnya pasti udah banyak yang tahu dari media massa. Tapi saya mau yang menjadi bahan perenungan kita dalam kehidupan Melita Sidabutar di akhir hidupnya. Jadi perenungan kita bersama buat saya pribadi dan rekan-rekan sekalian. Apakah kita mampu bertahan sampai akhir untuk melayani Tuhan? Melayani Tuhan dengan segala apa yang kita punya. Tidak perlu menjadi singer, WL, atau pemusik. Apapun yang kita lakukan, apakah kita mampu untuk melayani Tuhan sampai akhir? Tuhan panggil, pulanglah nak, kembali ke rumah Bapa di surga. Mari kita naikkan pujian persiapan kita. Kasih-Mu menerangi langkahku.
meneduhkan hati kami mengambil waktu sejenak dari kesibukan harian kami, dari pekerjaan kami, dan kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Punya telinga dan hati seorang murid yang merindukan untuk Tuhan ajar, untuk Tuhan nasihati kami. Kami percaya Engkau hadir bersama kami, Allah Roh Kudus ada di ruangan ini. Hamba berdoa biar Engkau sendiri yang berkata-kata, hamba hanya alat di tangan-Mu. Ajari kami, beri kami kebenaran dari firman-Mu yang bisa menguatkan kami untuk kami kembali menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, selamat siang. Terima kasih, ini buat pengurus. Saya pertama kali kesini ya. Ya, nama saya Pinkan Margareta, Bapak Ibu Saudara. Sehari-harinya saya dosen psikolog di Fakultas Psikologi Ukrida. Nah, memang diberikan kepercayaan di gereja untuk bisa berbagi kebenaran. Saya juga mengucap syukur. Izinkan siang hari ini saya bagikan apa yang juga menjadi perenungan saya hari-hari ini. Masih berkaitan dengan Paskah yang 2 minggu lalu ya, kita rayakan ya, kita rayakan bersama. Meskipun kalau Bapak Ibu saya ajak dulu merasakan hari-hari belakangan tuh rasa-rasanya kok semakin tak menentu gitu ya. Ya Bapak Ibu ya. Tadi berangkat ke sini saya iseng lihat surat di handphone, lihat berita sebentar. Wah, udah ngebom ini Israel ke Irak gitu ya. Ada yang tahu beritanya tadi pagi? Saya ingin mengajak Bapak Ibu gini. Kita harus jujur bahwa hidup di dunia sekarang ini kita punya iman kepada Tuhan, yes. Kita bisa menaikkan pujian tadi, Tuhan Kau lebih tahu. Tapi kalau kita mau jujur, kadang-kadang bangun pagi hari itu ada rasa gentar juga ya, melihat ketidakjelasan. Kalau sebelum pandemi kita dibilangnya era VUCA. Sekarang Anda sudah tahu istilah baru BANI. BANI itu B-nya brittle. Saya juga baru enggak tuh. Kalau VUCA tahu ya Bapak Ibu ya, perubahan cepat, disruptif gitu ya. Setelah pandemi kita tuh dibilang kita ada di masa brittle. Brittle tuh gini, seperti gelas. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan gelas, tampak cantik ya kalau saya pegang gelas anggur gitu, gelas wine, tampak cantik. Tapi sesuatu yang tampak cantik tuh sesaat kalau dijatuh gitu pecah. Brittle tuh gitu. Jadi sekarang kita ini katanya gitu ya, katanya para ilmuwan-ilmuwan yang futuris gitu, kita ini ada di era yang kehidupan itu hari ini tampak everything is okay gitu, tapi suddenly things can happen tuh ya. Dan kalau kita lihat statistik-statistik lain kesehatan mental, karena saya psikolog, itu dunia saya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa WHO itu sudah memprediksi tahun-tahun ini akan semakin banyak orang yang struggling mentally. Dan sejauh yang saya jumpai itu tidak pandang bulu, nggak pandang agama, ya Ibu ya. Jadi mau orang agama apapun, when it comes about mental health, everyone can go through that. Karena memang dunianya semakin kompleks, pressure-nya banyak. Nah sebagai murid Kristus, coba saya cek dulu. Ini siapa di sini yang dari kecil Kristen? Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Oh rata-rata dari kecil Kristen ya. Kalau rata-rata dari kecil Kristen, kadang-kadang kita harus akui kita take it for granted. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kita lempeng aja gitu. Kita jalanin hari Minggu kita ke gereja. Kalau di kantor ada persekutuan seperti ini kita datang. Mungkin kita masih doa kalau sebelum makan. Kita masih doa pagi atau doa mau tidur. Kita jalani day by day. Tapi pernah nggak di usia-usia Bapak Ibu yang sudah dewasa sekarang gitu ya, terus kita mikir,
Why, pertanyaan sejuta umat, why bad things happen to good people gitu, sometimes we do that, right? Dan kalau kita sudah bicara bad things menurut kita, meskipun lagu tadi memberkati ya, kadang-kadang kan apa yang kita pikirkan bad, sebetulnya belum tentu bad di hadapan Tuhan kan? Cuman kita ini kan sering terjebak, harusnya kalau ikut Tuhan tuh gini gitu kan. Semua baik-baik saja, hidup finansial oke, keluarga oke. Tapi pernah nggak Bapak Ibu Saudara merenungkan sejenak gitu, berhenti dari sibuknya kita di kota urban ini, terus kemudian betul-betul melihat, saya tuh bisa melihat gini, enggak juga loh Bapak Ibu, kemalangan tuh bisa terjadi pada siapapun. Kalau ukuran kita ikut menjadi murid Kristus tuh hanyalah life happy terus menerus, saya khawatir satu titik kita kecewa. Satu titik kita bisa kecewa. Nah, hari ini kita coba refleksikan kembali ya, terkait dengan kebangkitan, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, terkait Paskah. Mari kita lihat kembali. Jangan-jangan berhubung kita tuh dari kecil Kristen, kita agak terpeleset sedikit gitu pengertian kita tentang salib, tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Kita baca di kitab Roma pasal 6. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak, kalau mau buka di gadget masing-masing juga boleh. Rasul Paulus itu jelas di Roma pasal 6 kasih dari ayat 1 itu ada perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Jadi kalau kita mau merefleksikan kembali makna Paskah, mari kita belajar dari firman Tuhan. Saya bacakan ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya makin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Mulai perhatikan kata mati ya Bapak Ibu ya. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ini Paulus bertanya. Arti kematian Yesus Kristus, dan kalau kita di ruangan ini berkata, saya percaya Yesus Juru Selamat, maka setiap bulan kita ambil perjamuan, ambil bagian dalam perjamuan, itu dikatakan kita bersatu dalam kematiannya. Nah, sebagai orang Kristen seringkali kita berhenti makna Paskah itu begini, Yesus mati menebus dosa saya tidak harus memikul dosa saya. Stop sampai situ kan? Padahal itu belum selesai, itu masih koma. Nah, Rasul Paulus mengajar kita, ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nanti ada dua bagian yang saya akan share kepada Bapak Ibu. Kita fokus dulu ke arti kematian apa ya buat kita ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Ini dua sisi mata uang Bapak Ibu. Seringkali sebagai orang Kristen kita cuma mau kebangkitannya, tapi kita nggak mau kematiannya. Ya, kita mau, oh Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut, saya menang. Betul, tapi harus fair. Jangan cuma mau kebangkitannya, nggak mau bersatu dalam kematiannya. Nah, apa sih implikasi konkret dari kematian Kristus? Ayat selanjutnya mengajarkan kita. Karena kita tahu, ayat 6, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi, Bapak Ibu, sudah kenal istilah manusia lama, manusia baru ya? Nah, ini agak repot buat kita yang dari kecil Kristen. Saya mau tanya, manusia barunya kita pas kapan? Yang lebih nampak itu memang kalau sudah dewasa, masuk memeluk agama Kristen dengan kesadaran.
Sementara kita yang dari kecil Kristen nih, hati-hati Bapak Ibu. Kita sering terjebak, kita pikir kita sudah mengenakan manusia baru. Mari kita siang ini jujur membuka diri di hadapan Allah. Dikatakan begini, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 7 itu bukan untuk nanti kalau kita sudah mati, bukan Bapak Ibu. Bukan waktu nanti kita terbujur di peti mati loh, bukan. Menjadi murid Kristus artinya kalau Bapak Ibu percaya kepada kebangkitan Kristus, maka bagian mati bersama Kristus ini juga harus mau diaminkan. Arti mati bersama Kristus tidak menghambakan diri kepada dosa. Coba cermati menghambakan. Kata me'an itu artinya, Bapak Ibu, artinya ada peran aktif kita untuk memilih ini dosa, ini kebenaran. Kita mau menjadi hamba yang Nah, saya kasih analogi. Bapak Ibu pernah naik pesawat terbang? Pernah. Pesawat terbang itu melawan gaya apa? Gravitasi. Ya dong. Kan mestinya ini kalau saya lepas sesuatu di sini kan jatuh ya. Tapi pesawat terbang itu kan bisa melawan. Artinya daya angkat dan daya dorong dia harus lebih besar daripada gaya gravitasi. Hukum dosa, karena kita ini lahir sudah membawa kodrat dosa, itu seperti hukum gravitasi. Coba yang sudah punya anak, waktu anaknya umur 2 tahun, 3 tahun diajarin bohong? Enggak, tapi bisa bohong enggak? Bisa. Kalau dia tahu dia salah, dia bisa bohong kan? Gak ada yang ngajarin kan? Anak kecil nyakar temennya, menyakiti temennya, bisa? Bisa. Artinya kita punya kodrat dosa. Nah, mati bersama Kristus adalah satu momen di hidup kita di mana kita sadar, Bapak Ibu, bahwa sejak kita mengimani saya sudah mati bersama Kristus, sakramennya tuh baptisan air. Makanya dalam iman Kristen kan ada sakramen baptisan. Mau dipercik, mau diselam, sama aja lah. Intinya Anda menyatakan satu, sakramennya baptisan air, habis itu ikut perjamuan kudus. Ini kan seringkali karena sesuatu yang kita lakukan tiap bulan, lama-lama kayak hilang makna kan. Tapi saya berharap siang ini kita kembali ingat, setiap kali Anda mengambil roti dan anggur, hosti, Anda tahu ini artinya secara sadar sebagai manusia yang punya kesadaran, saya akan berhenti menghambakan diri kepada dosa. Kira-kira tidak mengikuti gaya gravitasi dosa tuh mudah apa sulit? Mudah apa sulit Bapak Ibu? Ngomongnya pelan-pelan. Contohnya apa Bu? Contohnya begini. Kalau di hukum Taurat dikatakan jangan membunuh. Membunuh dosa kan? Setelah Yesus datang dan mengajar, naik itu standarnya Bapak Ibu. Pada saat kita membenci saudara kita, kita sudah berdosa. Taurat jangan berzina. Hukum Tuhan Yesus apa? Waktu memandang dan mengingini, belum sampai berbuat, sudah berdosa. Hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukumnya Yesus Kristus apa? Ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan.
seluhur itu loh Bapak Ibu Saudara. Panggilan menjadi murid Kristus tuh seagung itu. Makanya kita perlu dengan sadar, setiap kali kita bangun pagi, ada sebuah kesadaran pikiran, perasaan kita, hari ini saya mau menghambakan diri kepada siapa? Kalau tidak Bapak Ibu, kekristenan kita cuma agama. Serius. Apa sih bedanya kekristenan sebagai agama dan sebagai jalan hidup? Kekristenan sebagai agama menjalankan setiap ritual. Anda ke gereja, Anda lakukan semua sakramen deh. Tapi buah-buah kehidupan kita tidak mencerminkan sikap dan perilaku Yesus Kristus yang tadi ini. Tidak membenci, mengampuni, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Orang mengajak jalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Ini ayat kalau di tempat kerja mantap. KPI-nya 10, saya kasih 20 Pak. Gitu kan. Loh, kalau staff-staff Kristen, value kita tuh bukan bekerja asal Bapak senang loh. Kita bekerjanya adalah kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya tuh membayangkan Bapak Ibu, kalau karyawan-karyawan Kristen itu mestinya akan selalu jadi star. Karena dia nggak akan pernah pusing bos saya kayak gimana. Oh, itu kayak konten-konten anak Gen Z sekarang ya. Katanya 1-2 bulan langsung ciao karena bosnya galak gitu. Kalau murid Kristus seperti Anda dan saya nih, sungguh-sungguh mau mati bersama Kristus tadi ya, standarnya ya Bapak Ibu ya. Kinerja kita itu juga nggak ada urusan sama bos, nggak ada. Karena bosnya Tuhan. Wah, itu pimpinan senang dah kalau kita begitu. Cuman kita harus jujur, seringkali kita sandang nama Kristen, tapi kita udah gitu nggak? Atau kita lebih terjebak oleh gaya gravitasi dosa tadi. Kalau di kantor ada gosip, kita terlibat gitu ya. Ada politik kanan kiri, namanya juga kantor ya. Ada lah pasti kan. Kita ikut. Kita yang mana? Sebenarnya kekristenan itu sangat day to day Bapak Ibu. Kalau kita baca Injil ya, kalau Bapak Ibu baca Injil tuh, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus sampai surat-surat Paulus dan sebagainya, Anda akan bisa melihat bahwa kehidupan Kristen itu praktiknya sangat hari demi hari, nggak muluk-muluk. Kalau baca Perjanjian Lama agak pusing. Ingat waktu baca Alkitab dari depan, kalau udah sampai imamat dan bilangan, apa yang terjadi? Apa sih ini gitu ya? Ukuran susah, mesti diinterpretasi. Tapi kalau sudah baca Injil tuh ya itu. Coba kita lihat hidup Yesus. Yesus itu apapun yang dia lakukan selalu digerakkan oleh belas kasihan. Kasih makan 5.000 orang. Anda lihat ayatnya. Maka hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia membangkitkan Lazarus. Terharulah hati Yesus, lalu dia membangkitkan. Semua. Dia menyembuhkan orang sakit, dia kasih makan orang, semua karena belas kasihan. Di psikologi itu kami belakangan mulai literaturnya meneliti yang namanya compassion, Bapak Ibu. Compassion ini dianggap sebagai love yang paling tinggi. Jadi ada simpati, ya, empati, lalu ada compassion. Kenapa? Kenapa ilmuwan mulai mempelajari soal compassion? Karena terinspirasi adanya orang-orang seperti Yesus Kristus, Buddha Gautama, Mother Teresa, Mahatma Gandhi. Orang-orang yang kalau saya sebutkan tadi, Bapak Ibu bisa melihat kesamaannya apa? Ketika mereka hidup di bumi, mereka menjalani kehidupannya digerakkan oleh compassion. Jadi saya itu membayangkan, sebenarnya kalau kita betul-betul mati bersama Kristus, dan ini bagian kedua, bangkit bersama dengan Kristus, maka
Itu nampak di hidup kita Bapak Ibu. Gimana ya cara ngecek hidup kita? Tanya orang terdekat. Yang sudah menikah, tanya suami, tanya istri. Tanya mertua, tanya anak-anak. Saya kalau terima klien, rata-rata klien saya juga Kristiani Bapak Ibu. Ya, tapi ya masalah-masalah kayak perselingkuhan, orang tua kalau ngomong sama anak menyakitkan, anak mengalami abuse, sama aja terjadi juga. Nggak jamin gitu loh, maksud saya label agama tuh nggak menjamin. Ini yang saya ingin bagikan ke Bapak Ibu. Dengan dunia yang semakin tidak menentu, saya kira kalau hati nurani kita peka ya, sudah waktunya tidak lagi puas hanya dengan hidup beragama. Sudah waktunya kita dalam ketidakmenentuan dunia ini, kita mencari satu yang sejati. Dan Yesus Kristus itu teguh, sejati. Mau dunia goncang, mau dunia apa, kalau kita berpegang sama Tuhan Yesus, kita akan tetap berdiri Bapak Ibu. Tapi masalahnya, Anda yakin Anda dikenal oleh Tuhan? Jangan-jangan nanti seperti yang di Injil dikatakan ya, satu kali waktu berjumpa, perumpamaan itu lalu dikatakan, aku tidak mengenalmu. Kenapa engkau tidak dikenal? Karena ketika ada orang lapar, engkau tidak memberikan makanan. Ketika ada orang sakit, kita lewat aja. Saya tuh kalau merenungkan ayat itu agak takut hidup jadi orang modern di kota Jakarta. Saya dulu dari daerah Bapak Ibu, dari Jawa Timur. Jadi berasa banget bagaimana urban life itu kalau kita tidak hati-hati akan membuat kita jadi orang yang nggak peduli orang, bener nggak sih? Bukan maksud nggak peduli orang, tapi gini, tiap hari yang rumahnya Jabodetabek-an, kita 2 minggu kemarin bahagia banget ya, Jakarta indah, nggak macet dan sebagainya. Tapi begitu ini sudah mulai, kita tuh kan kadang-kadang gini, jadi selfish bukan karena bermaksud selfish, tapi karena situasi kehidupan di urban ini. PP aja berapa rata-rata Bapak Ibu Anda? 2 jam? 3 jam. 2 jam, 3 jam dari 24 jam hidup kita. Ya, udah capek, ya kan? Terus udah gitu, namanya kerja di kota besar, itu kan pressure-nya cukup tinggi ya. Kayak everything kayak wah gitu, di semua lini. So sometimes, tanpa sadar, ini yang saya bilang tadi, kita perlu untuk dengan sadar mengarahkan pikiran dan jiwa kita mau diperhambakan kemana? Ke dosa yang seperti gravitasi. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Anda tidak betul-betul menjaga roh, pikiran dan jiwa Anda untuk tetap naik seperti pesawat, nggak ada pilihan, Anda pasti turun. Pernah mengalami waktu Anda mungkin jarang berdoa, baca firman juga sudah mulai bolong-bolong, ke gereja cuma datang tubuhnya, tapi nanti khotbah Anda mainan handphone sendiri. Pernah masa-masa itu istilahnya secara rohani kering, and then Anda bisa lihat di kehidupan Anda jadi sensitif, gampang marah. Pernah mengalami itu? Waktu kita lupa memberi makan roh kita, waktu kita lupa memprioritaskan waktu untuk berdoa, baca firman, datang ke gereja, sungguh-sungguh beribadah ya, bukan cuma datang doang. Terus kemudian Anda lihat hidup Anda. Itu yang tadi saya bilang, seperti gravitasi. Anda tidak ada pilihan bisa tetap gini, Anda pasti jatuh. That's us, itu kita. Makanya Paulus kan bilang gini, kalau boleh pilih, aku pilih mati aja bersama Kristus. Karena itu bebas dari daging ini. Daging ini yang masih akan menarikku untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, hari-hari kita setiap pagi, kita mengawali, mari tetapkan hati. Nggak cuma sekedar jadi orang Kristen, tapi kalau jadi murid Kristus, tetapkan hati, hari ini aku mau menghambakan diri kepada Kristus.
Aku mau mengikuti kebenaran. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu, ini kabar baiknya. Tadi kan dikatakan, bersatu dengan kematian maka bisa dibangkitkan. Ayat 8. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dulu saya berpikir hidup dengan Dia nanti setelah mati di bumi, hidup di surga gitu. Dulu pengertian saya. Tapi rupanya setelah saya teliti lagi tidak. Waktu iman kita dewasa, di bumi ini kita akan hidup bersama Kristus. Konkretnya apa? Saya langsung lompat ke ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini indah sekali, ayat 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu kalau baca ayat ini, pernah curious gak? Kenapa pakai kata senjata? Waktu kita dibangkitkan bersama Kristus, Yesus bangkit, kita bersuka cita, amin. Menang dari maut, yes. Dosa kita ditebus, yes. Tapi gak berhenti sampai situ. Anda tahu ada satu janji. Kalau Anda mau disiplin, setiap hari memilih menghambakan diri kepada kebenaran, bukan kepada dosa. Memilih menyerahkan anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, tangan kita, pikiran kita, hati kita. Kita pilih untuk tidak kepada dosa, tetapi kepada kebenaran. Maka hidup kita bisa Dia pakai sebagai alat menjadi senjata. Bapak Ibu kalau senjata itu maknanya apa? Punya power kan? Punya power kan? Saya merenungkan ini juga seperti wow. Di dunia yang gelap orang banyak mengalami berbagai masalah Bapak Ibu. Kalau Anda dan saya hadir mengosongkan diri, daging kita matikan, dan kita bilang Tuhan pakai aku jadi senjata kebenaran, Anda itu akan punya pengaruh seperti tadi loh. Mungkin gak usah segede Mother Teresa, gak usah segede Mahatma Gandhi deh ya gitu ya. Tapi gini, hidup kita itu akan membawa sukacita. Kalau orang jumpa kita, orang blessed. Orang ngomong sama kita bukan makin asem gitu ya, tapi kok rasanya enak ya ngomong. Atasan kita, kolega kita kalau kerja bareng kita always feel blessed also because we do our best. Kita kalau mau menundukkan diri kepada kebenaran, Yohanes 3:16, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa, dunamos. Ada senjata di situ Bapak Ibu. Saya berdoa agar Roh Kudus menerangkan ini buat Anda lebih lagi. Betapa panggilan menjadi murid Kristus, itu Anda gak akan jadi orang yang jadi beban buat orang lain. Anda justru jadi orang yang Tuhan bisa pakai untuk bless others. Dengan kapasitas masing-masing. Don't compare ya Bapak Ibu ya. Kapasitas masing-masing. Anda mungkin jadi berkat untuk suamimu atau istrimu, untuk keluarga besarmu, untuk kantormu, untuk nggak tahu seberapa besar circle pengaruh Anda. Tapi yang saya percaya dengan firman ini ya Bapak Ibu, panggilan kita kalau kita menjadi murid Kristus sungguh-sungguh, kita mati dan bangkit bersama Kristus, maka hidup kita tidak akan menjadi hidup yang dalam tanda kutip biasa-biasa. Kalau saya kasih tanda kutip karena hari-hari ini kan ada orang-orang yang lagi rame ngomongin narsistik gitu ya. Saya nggak bilang orang Kristen terus jadi narsis, nggak gitu. Tapi hidup kita akan menjadi wadah untuk dipakai Tuhan menolong orang lain. Caranya banyak. Bisa finansial, bisa relasional, bisa lewat hasil kerja Anda.
Dan akhirnya someday waktu kita selesai hidup di bumi, kita bisa layak mengutip yang Rasul Paulus bilang, aku telah menyelesaikan pertandingan iman. Banyak orang kutip itu ya kalau di pemakaman. Tapi beneran gak sih sebenarnya? Kan gitu. Mumpung kita dan saya dan Anda masih hidup gitu, saya mau ajak siang ini, biar itu jadi cita-cita kita. Satu kali waktu, kalau saya tutup mata, terus kita buka mata, kita lihat Tuhan Yesus. Saya tuh gak bayangkan gitu ya Bapak Ibu, someday ketemu Tuhan Yesus. Pengen denger beliau bilang, kamu udah lakukan yang harus kamu lakukan. Bapak Ibu, di tengah dunia yang semakin tidak jelas dan semakin menekan, kalau sudut pandang Anda itu selalu kepada Tuhan, kepada kebenaran, Anda akan seperti Petrus yang berjalan di atas air. Mau ada masalah, lewatin bersama Tuhan. Mau ada ini, ada itu, jalanin bersama Tuhan. Yang bikin Petrus tenggelam itu kan karena dia eye contact sama Tuhan hilang. Dia lihat air kan. Pada waktu pertama kali Yesus panggil, sini Petrus, dia cuma lihat ya, eye to eye ke Tuhan Yesus ya. Dia oke, dia jalan. Begitu dia mulai baca nanti di ayatnya, begitu dia mulai lihat angin, dia mulai lihat air, jatuh dia. Kita sering gitu nggak Bapak Ibu? Kita lihat besarnya masalah kita, kita lupa besarnya Tuhan kita. Biar siang hari ini kita dikuatkan kembali Bapak Ibu ya. Mati dan bangkit bersama Kristus. Saya rindu kita semua siang ini, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk lebih mengerti. Tapi Bapak Ibu, saya rindu mengajak, mari kita menjadi murid-murid Kristus yang mengosongkan diri supaya Tuhan bisa pakai kita. Tuhan nggak cari orang yang jago Bapak Ibu. Tuhan justru cari orang yang mau mengosongkan dirinya. Karena kalau gelas yang kosong tuh bisa diisi. Kalau gelas udah penuh, mampet. Mari kita kosongkan diri kita, matikan diri kita terhadap dosa dengan sadar, jaga rohmu, kasih makan rohmu Bapak Ibu. Doa, renungkan firman, lakukan day by day. Seperti kita makan day by day, maka jangan lupa kasih makan roh day by day. Supaya kita bisa tetap di atas nih, tetap melawan dosa. Setelah itu Anda jalani, percayalah, Tuhan akan pakai hidup kita menjadi senjata kebenaran. Dan dari situ ada orang-orang yang akan diberkati melalui kita oleh Tuhan. Bukan kita yang ditinggikan, Tuhan yang ditinggikan. Tapi kita ini jadi sarana, jadi alat di tangan Tuhan. Sungguh panggilan yang indah ya Bapak Ibu. Kalau kita renungkan ini, jadi orang Kristen tuh indah, luhur. Kita jadi orang yang membawa kedamaian seperti Kristus. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami terima firman-Mu pada siang hari ini yang mengingatkan kami lagi bahwa saat kami merayakan Paskah, tidak cukup hanya kami bersorak-sorai atas kebangkitan-Mu. Tapi ini waktunya kami juga melakukan bagian kami untuk merangkul kematian dan kebangkitan-Mu menjadi bagian di hidup kami. Setiap pagi kami bangun, kami boleh dengan sadar memutuskan, hari ini kami mau memperhambakan diri kepada kebenaran. Supaya Engkau boleh dengan leluasa memakai hidup kami menjadi senjata-senjata kebenaran Bapa, bukan senjata kelaliman. Allah Roh Kudus ingatkan kami sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dunia terlalu sibuk, dunia terlalu jahat. Ada begitu banyak pola pikir yang tanpa sadar akan bisa meracuni roh kami Tuhan. Tapi kami mohon perlindungan Tuhan atas kami. Roh Kudus jagai kami. Ingatkan kami kalau kami mulai melenceng. Tegur kami kalau kami mulai tidak memperhamba diri kepada kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan. Terima kasih.
kasih kepada Ibu Pinkan Mandereta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan dan pekerjaannya. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Setelah kita akan mengembalikan sebagian berkat kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, Bapa, kami ucap syukur Tuhan Yesus, kalau telah berikan berkat Tuhan Yesus dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan mengembalikan sebagian berkat kepadamu, Bapa. Kau berkati juga Tuhan Yesus setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan maupun belum sempat memberi, Bapa. Kau berkati mereka, Bapa. Kau berkati juga Tuhan untuk Ibu Leni, Ibu Yordina, dan dibantu dengan Ibu Winda, Bapa, yang mengelola persembahan ini, Bapa. Kayaknya bisa berguna Tuhan Yesus untuk pekerjaanmu di tempat ini, Bapa. Hanya ke dalam tanganmu Tuhan Yesus, saya menyerahkan semuanya. Haleluya, amin. Sambil kantung persembahan diedarkan, kita akan baca sekilas pengumuman PDMNC Center. Ya, doa bersama setelah off 2 minggu. Besok akan diadakan kembali Senin 22 April 2024 pukul 18, berlokasi di PT Global Jasa Sejahtera GJS di MNC Tower lantai 2 di ruang meeting. Bagi teman-teman sekalian, ditunggu kehadirannya, bisa menghubungi PIC Bapak Hans dan Bapak Amos. Berikutnya, ya, ibadah Jumat PDMNC Center minggu depan dilayani oleh Pastor Vincent Hilliard di waktu dan tempat yang sama di tempat ini. Jadi untuk rekan-rekan sekalian mengajak teman-teman yang lain untuk bersekutu beribadah bersama kita di tempat ini. Berikutnya, laporan kas dan persembahan saldonya tertera pada layar. Bagi teman-teman yang terbeban ingin membantu persembahan diakonia, bisa menghubungi PIC-nya, ada Ibu Winda dan Ibu Yordina. Ya. Berikutnya, ya. Untuk rekan-rekan sekalian yang memiliki kerinduan untuk melayani di tempat ini, untuk menjadi singer, aster dan multimedia, bisa menghubungi PIC-nya. Untuk singer, Ibu Sani. Untuk aster ada Bapak Yuda, dan untuk multimedia ada Bapak Eli. Berikutnya, sudah? Oh iya, baik. Pesan masih diadakan? Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pokok doa syafaat dan diakhiri oleh doa berkat oleh Ibu Pinkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mencintai bangsa kami. Kami percaya apapun yang terjadi, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Oleh sebab itu kami terus membawa dalam doa, kiranya masa transisi pemerintahan yang sedang terjadi Tuhan lindungi. Tuhan yang tetap menyertai semua proses. Kami berdoa agar pemimpin yang baru nanti tetap dapat membawa bangsa ini kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami di tengah semua yang sedang terjadi secara global, perang di mana-mana. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati para pemimpin bangsa kami untuk bisa menjagai agar negara ini tetap stabil. Dan kalau kami diizinkan ada di bangsa ini sebagai umat Tuhan, kami pun juga mengambil peran untuk juga membangun masyarakat kami. Kami menjadi sarana Tuhan untuk menjadi berkat lewat pekerjaan kami, lewat keluarga kami, lewat apapun yang kami lakukan. Kami berdoa Tuhan, sekiranya ada siasat-siasat jahat atas bangsa kami, kami mohon Tuhan sendiri yang melindungi. Setiap siasat jahat itu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tempat kami bekerja, MNC Group ini Tuhan. Kami mendoakan Pak Haritanu dan keluarga yang sudah Tuhan percayakan menjadi pemimpin atas perusahaan dan grup ini Tuhan. Kami mendoakan kiranya berkat hikmat dari Allah terus menyertai beliau sekeluarga.
Sehingga di dalam setiap apa yang beliau lakukan, itu semuanya ada di dalam tuntunan Tuhan. Engkau yang menjadi sumber hikmat, Engkau yang menjadi sumber kebijaksanaan Bapa. Kami berdoa agar ada kesehatan, kekuatan dari Tuhan untuk memikul tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Berdoa untuk persekutuan doa MNC Group ini Tuhan, kiranya ini bisa menjadi mercusuar yang menerangi di perusahaan ini. Berdoa supaya setiap orang yang tergabung sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau secara pribadi ya Roh Kudus, dan mengalami pemulihan dalam hidup, mengalami perjumpaan dengan Engkau, dan imannya semakin bertumbuh kuat menjadi dewasa di dalam Tuhan. Buat saudara-saudari kami yang mungkin sedang menderita sakit secara fisik maupun pergumulan secara mental, Tuhan, kami berdoa, kami percaya Engkau Allah Roh Kudus adalah penasehat, konselor, penghibur. Kami percaya Engkau hidup Tuhan. Dan kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan kasih-Mu, membutuhkan kesembuhan tubuh, jiwa, dan rohnya. Kami mendoakan kiranya Tuhan menjamah. Dan kalau Tuhan izinkan agar kami menjadi alat untuk menolong saudara kami berdoa beri kami kepekaan untuk bisa melihat dan mendengar dan mau menjadi alat yang bergerak di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, seluruh perusahaan grup MNC ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang pimpin senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan doa syafaat ini dengan meyakini bahwa Engkau Allah yang akan mendengar dan menjawab setiap doa kami. Sekarang kami akan kembali Tuhan kepada aktivitas kerja kami. Kami merendahkan hati dan memohon berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hati, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang ilahi. Memberkatimu dengan segala hikmat, sehingga setiap apa yang kau perbuat akan menjadi berhasil. Setiap apa yang kau kerjakan akan disertai Tuhan. Dan setiap orang yang engkau jumpai akan boleh berjumpa dengan Kristus sendiri melalui kehidupanmu. Pulanglah membawa damai sejahtera Tuhan, kembalilah ke pekerjaanmu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan damai sejahtera dari Allah, penyertaan Roh Kudus akan menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai nanti Tuhan datang menjemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.